Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mau mengangkat lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi, kita mau bersorak kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Dia dengan pujian dan hormat. Mari kita angkat lagu pujian kita, nyanyi dan bersorak. Yesus
Biarlah setiap kerinduan kami ya Tuhan, yang ingin hadir berkumpul dalam rumah-Mu ini ya Tuhan, biarlah Engkau menjawab segala kerinduan kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mengangkat segala penyakit yang ada di dunia ini ya Tuhan, karena kami yakin kuasa-Mu yang besar ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah kehidupan kami mempunyai segala macam, berbagai macam masalah ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau pasti akan menemukan solusinya ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja ya Tuhan. Kebaikan tiada tertandingi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampunan kepada-Mu ya Tuhan. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Berkatilah juga para jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Biarlah umat-Mu selalu Kau lindungi, dan pada akhirnya nanti Engkau yang menyelamatkan mereka ya Tuhan, karena iman mereka ya Tuhan. Terpujilah termuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau kembali bersuka cita. Kita mau katakan hari ini firman ya Tuhan telah jadi, dan juga kami mau terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Mari kita akan pujian kita, Ku Kan Terbang. Di
Mari kita mengucapkan Gloria Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita masuk untuk doa syafa'at. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, sangat layaklah kami Tuhan senantiasa menyembah dan memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, Bapa kami dan Tabib Agung kami Tuhan. Itulah Tuhan kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah kami sembah dan Tuhan yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, mati di kayu salib hanya untuk kami orang-orang berdosa, sehingga Tuhan setiap kehidupan kami, permasalahan kami Tuhan, tetap kami bawakan kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu atas segala yang ada pada kami, sehingga Tuhan kami sangat layak datang kepada Tuhan, mengatakan apa yang hendak kami inginkan Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang terbaik bagi kami. Tuhan, apabila kami merasa saat ini Tuhan masih ada Tuhan kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan kami terkait dengan adanya virus corona Tuhan, tetapi biarlah kami Tuhan yang sudah melewatinya Tuhan hampir 2 bulan Tuhan, biarlah kami percayakan Tuhan Yesus memberikan kami keberanian untuk semakin bisa datang ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, apabila sekarang Tuhan kami lihat dalam kehidupan berbangsa Indonesia Tuhan, demikian sudah banyak pemerintah mengatakan anjuran-anjuran PSBB Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan banyak yang tidak dihiraukan oleh masyarakat. Biarlah kami Tuhan senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang percaya kepada Tuhan, karena Kaulah Tuhan yang bisa menjaga kami Tuhan,
menjauhkan virus corona daripada kami, sehingga Tuhan kami tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kami senantiasa tidak gentar akan apa yang ada di dunia ini Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surgawi Tuhan. Tuhan, itulah yang senantiasa menguatkan hati kami orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari-hari ke depan akan semakin banyak hal-hal yang tidak kami ketahui, karena Tuhan, Engkau juga tidak menjanjikan hal-hal yang semakin mengenakan ketika menuju akhir zaman, tetapi hal-hal yang tidak kami percaya, hal-hal yang tidak bisa kami lihat akan terjadi Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Bapa kami Tuhan, sehingga senantiasa kami datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan gereja-gerejamu yang ada dimanapun di seluruh dunia ini, biarlah mereka tetap mengadakan ibadah senantiasa di dalam rumah gereja. Sekalipun Tuhan ibadah itu akan disiarkan secara online, tetapi Tuhan, komunikasi terhadap Tuhan Yesus Kristus tidak boleh putus, karena Engkaulah Bapa yang kami sembah senantiasa Tuhan. Maka Tuhan, setiap kami juga Tuhan mendapat permasalahan, sakit, penyakit, masalah keuangan, tetap kami percayakan kepada Tuhan. Dan masalah-masalah yang lainnya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan. Tuhan, apabila kami teringat seorang pelayan Tuhan, Ibu Sitompul yang baru saja operasi di bagian lehernya Tuhan, biarlah kami bawakan nama ibu ini kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan bagian sosial. Biarlah Tuhan, ketika Engkau mendengar berita ini Tuhan, tergerak hatimu Tuhan, semakin menyembuhkan ibu ini dari sakitnya Tuhan. Apabila penyakitnya sudah diangkat Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Dan biarlah ibu kami ini Tuhan semakin percaya bahwa percaya kepada Yesus akan jauh lebih baik terhadap percaya kesembuhan yang ada di dunia ini. Itulah Tuhan yang kami bawakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap keluarganya dimanapun berada, sehingga guncangan-guncangan ini Tuhan tetap mereka percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah tabib agung kami. Biarlah Tuhan, anggota keluarga yang sudah melayani, Engkau memberkatinya secara kesehatan, memberkatinya Tuhan secara semakin cerdas bagi mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa campur tangan ketika kami Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, gereja Tuhan, gereja Metodis Maria yang ada di Sunggal ini Tuhan sedang mengadakan pembangunan gereja Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang akan memberkati rencana-rencana pembangunan gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Kau juga Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada setiap orang yang ambil bagian dalam pembangunan gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, sekalipun kami Tuhan dalam bencana virus corona, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami lebih percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kami juga secara keuangan Tuhan. Makanya Tuhan, tidak henti-hentinya, biarlah kami senantiasa Tuhan mau memberikan sesuatu yang sudah ditentukan dan lebih dari itu Tuhan. Karena Tuhan, pembangunan gereja-Mu adalah pembangunan yang lebih penting dari pembangunan rumah kami Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah kami Tuhan berani memberikan yang terbaik dari penghasilan kami, sehingga Tuhan kami tidak pernah hitung-hitungan ketika kami mau membangun rumah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan kami percayakan yang akan mengirimkan armada-armada yang bisa menolong kami Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu ini. Biarlah kami setiap harinya Tuhan, setiap malamnya Tuhan, juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu ini Tuhan, sehingga gereja ini bisa diselesaikan dalam waktu yang ditentukan Tuhan.
Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Pendeta Christina Luginting. Tuhan berkatilah dia Tuhan, sehingga pemberitaan firman ini, pemberitaan kebenaran ini Tuhan masuk ke dalam relung hati kami, sehingga Tuhan kami menjadi semakin lebih cinta lagi kepada Tuhan Yesus Kristus dan semakin percaya. Sekalipun Tuhan kami dalam permasalahan-permasalahan besar, kami yakin dan percaya ketika kami bawakan setiap permasalahan kami, permasalahan itu akan dijawab oleh Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bukakan pintu hati kami Tuhan mendengarkan firman ini, supaya ketika kami Tuhan selesai mendengarkan firman ini, kami bisa mendapat sesuatu hal yang baik yang akan mencerahkan hati kami. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di tempat yang mati ini. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam keluarga jemaat. Bila tidak mengerti penyanyi lagu-lagu yatim ini, bisa diganti dengan lagu yang ada di buku nyanyian rohani tulis. Kita lihat nomor terjemahan kita di rumah kita masing-masing, dan masuk persembahan dapat dilakukan di rumah kita masing-masing. Kembali kita bernyanyi, jadikan kami satu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta tinggi di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah, walaupun masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bertekun di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam kebersamaan kami, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami anggota GMI Maria Sunggal, walaupun kami tidak bisa bertatap muka ya Tuhan, tetapi kami bersatu hati berdoa supaya Tuhan menolong kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu isi hati kami yang terdalam. Sesungguhnya kami sangat rindu seperti sedia kala, tetapi kami punya pengharapan yang luar biasa bahwa dalam waktu dekat kami akan kembali boleh beribadah di gereja Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, sudah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan kami umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang begitu cemas dan khawatir dengan keadaan COVID pada saat ini. Pandemi ini Tuhan menyusahkan kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami sebagai umat manusia takut kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah yang kami percaya adalah perpanjangan tangan Tuhan juga untuk mengaturkan kehidupan kami manusia supaya kami boleh hidup di dalam damai. Oleh karena itu kami terus berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana padanya, sehingga dia dapat Tuhan beserta dengan jajarannya bekerja sama dengan baik dengan seluruh pemimpin kami Tuhan, mulai dari gubernur sampai ke desa terkecil sekalipun, supaya mereka juga merasa Tuhan bahwa tanggung jawab ini memang luar biasa, sangat berat. Biarlah seluruh pemimpin kami juga terus berserah dan meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga dengan penuh hikmat Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, dokter dan para perawat yang berada di barisan terdepan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka juga Tuhan menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa untuk menghadapi musibah ini Tuhan. Dan biar jugalah kami sebagai umat beragama di tengah-tengah negara kami ini, biarlah kami semuanya taat akan peraturan yang sudah dibuat, sehingga kami semuanya Tuhan dapat menjaga diri kami. Kami semuanya takut akan penyakit, yaitu virus corona. Oleh karena itu, untuk memutuskan rantai virus ini, biarlah seluruh umat Tuhan, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan bisa bekerja sama dengan baik, sehingga kami mengikuti peraturan yang sudah ada. Dan demikian juga Tuhan, pada saat ini setiap harinya mungkin kami sebagian bisa bekerja, tetapi setiap harinya jemaat Tuhan mungkin berdiam diri di rumah, karena kami bisa melakukan ini adalah karena pertolongan Tuhan. Kami bisa bersuka cita, kami bisa merasakan damai adalah karena pertolongan Tuhan.
Oleh karena itu, memberkatilah Engkau terus ya Tuhan, supaya situasi pandemi ini memberikan hikmat bijaksana bagi kami, sehingga kami semakin boleh memahami akan firman Tuhan, bahwa tanda-tanda akhir zaman sebenarnya kami boleh melihat di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, baik tanda akhir zaman secara pribadi atau secara massal. Kami boleh paham bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga ya Tuhan. Dan melalui pandemi ini juga, biarlah kami boleh memahami tentang kehidupan dan kematian. Dengan adanya kematian secara massal, kami juga boleh memahami bahwa di balik kematian ini ada dua pilihan bagi setiap umat manusia, yaitu surga dan neraka. Oleh karena itu, biarlah melalui peristiwa pandemi ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin memahami firman Tuhan, dan semakin rindu memuji Tuhan, dan semakin ingin selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami boleh bahagia di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kami meninggalkan dunia ini, ada harapan yang baru, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami pada saat ini sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita semuanya sedang berada di rumah kita masing-masing, yaitu melakukan ibadah minggu. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu saudari kekasih, pada hari Kamis tanggal 21 yang lalu kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini yaitu sambungan dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari Kamis yang lalu. Sebagaimana dikatakan pada murid-murid supaya mereka menunggu ataupun menanti, karena 10 hari kemudian Roh Kudus akan turun. Itulah yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Jadi 10 hari lamanya itu mereka bertekun menunggu Roh Kudus turun. Jadi pada hari ini tema yang menjadi renungan kita yaitu bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun. Bertekun berarti bersungguh-sungguh, tetap teguh, tidak tergoncang,
gigih, pantang menyerah. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang bertekun di dalam segala usahanya, termasuk pada saat ini, di saat pandemi ini, kita disuruh untuk bertekun. Jangan putus harapan. Jadi sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita dulu dengan ilustrasi seperti ini. Bagaimana kelompok orang yang bertekun dan bagaimana kelompok orang yang tidak bertekun. Nah, ini cerita sekelompok pemuda-pemudi. Mereka adalah sales yang menjual produk. Jadi sekelompok yang tidak bertekun ini, ia disuruh menjual sendal ataupun sepatu ke suatu daerah. Di daerah itu memanglah sehat-sehat semua orangnya, karena mereka itu semuanya kaki ayam. Tidak ada yang pakai sendal, tidak ada yang pakai sepatu, sehingga mereka jalan kaki kemana-mana nggak pakai sendal. Ya, tapi mereka sehat karena kaki mereka itu sudah terbiasa dengan refleksi ataupun memijak yang panas. Itulah sumber inframerah sehingga mereka sehat semua. Ya, lalu sekelompok mereka yang tidak bertekun ini mengatakan, ayolah pulang kita. Nggak akan laku ini jualan kita ini kalau seperti ini. Orang-orang desa ini semua kaki ayam semua. Ngapain kita tawar-tawarkan sendal sepatu di sini? Nggak laku. Nah, inilah sekelompok orang yang tidak bertekun. Mereka pulang ke perusahaan, disampaikan kepada manajernya, Pak, Bapak ini aneh. Masa dia suruh kami ke kampung si A? Di sana tak ada orang kenal sendal, tak ada orang kenal sepatu. Ya udah, ini semua barang-barangnya kami pulangkan. Kalau begininya pekerjaannya susah sekali, kami mengundurkan diri. Ya, inilah sekelompok orang yang tidak bertekun. Kemudian datang manajernya, okelah kalau seperti itu terserah kalian lah. Ya, karena hidup ini kan ada pilihan. Dan Tuhan pun sudah memberikan kehendak bebas kepada kita. Ya, jadi kita juga bisa mempergunakan kehendak bebas kita dengan baik atau tidak baik. Mundurlah sekelompok orang yang tidak bertekun ini. Kemudian datang sekelompok pemuda-pemudi tadi yang memang orangnya gigih dan bertekun. Walaupun manajer itu sudah mengatakan, kalian mau ke kampung si A. Ini tadi sekelompok, satu grup yang pertama mereka sudah pulang dan tidak bernafsu dan mereka bahkan mengundurkan diri. Lalu grup ini mengatakan, Pak, kami siap apapun yang terjadi. Marilah barang-barangnya akan kami bawa ke desa ini. Sekelompok ini semangat. Dan ketika mereka sampai di desa itu, mereka menceritakan begitu enaknya pakai sendal, begitu enaknya pakai sepatu. Kalaupun ke ladang, bapak ibu kalau pakai sepatu karet ini, sepatu ini tidak kena duri, tidak kena tetanus, dan makin ganteng, makin cantik, makin ayu. Lalu ditunjukkan orang itulah bagaimana caranya memakai sepatu. Itu memang gak jalan pada hari pertama. Kami gak ngerti-ngerti itu, pulanglah kalian. Gak jalan. Tetapi mereka itu tidak patah semangat. Lalu apa yang mereka pikirkan? Oh, memang mereka belum paham. Oleh karena itu kita akan berangkat sekali lagi ke sana dan kita kasih dulu untuk beberapa orang secara gratis, biar mereka bisa merasakan bagaimana indahnya pakai sendal. Lalu mereka pergi kedua kalinya, mereka berikan beberapa secara gratis. Akhirnya mereka menerima. Selanjutnya ketiga kalinya mereka pergi ke desa itu, laris semua barangnya. Kenapa? Karena yang diberikan gratis tadi sudah mengatakan, bahkan dikasihnya lagi sama kawannya,
Ayolah kita beli sendal itu yuk. Enaknya rupanya pakai sendal itu. Enaknya rupanya pakai sepatu itu. Ganti-gantian orang itu memakainya. Akhirnya ketiga kali mereka ke sana, larislah semua barang-barang mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, inilah dua contoh antara orang yang tekun dan yang tidak tekun. Ya, jadi di saat susah pun, di saat sulit pun, kita memang harus bertekun. Dalam hal apa? Nah, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Nah, dengan sehati dalam doa bersama. Sehati. Nah, jadi kalau berdoa, yang namanya berdoa itu memang harus, karena ketekunan membuahkan hasil yang matang ataupun serius. Firman Tuhan juga di dalam Ibrani 10 ayat 36 berkata, biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang dan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita terus berdoa dengan tekun sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Jangan kita menjauh dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 24 sampai 26. Ya, memang sekarang kita tidak bisa melakukan pertemuan secara bisa dihitung ataupun kerumun, tidak boleh banyak-banyak beribadah. Tetapi yang namanya pertemuan ibadah, walaupun 2 atau 3 orang kita di rumah kita masing-masing, mari kita terus beribadah. Jangan menjauh dari pertemuan ibadah di dalam Ibrani 10. Karena ketika kita beribadah, tentu kita berdoa. Makanya ada yang menjadi contoh, tetangga yang dekat rumahnya 3 keluarga, mereka mengadakan ibadah, ya akhirnya mereka tentu bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Secara khusus kita terus berdoa di dalam pergumulan kita pada saat ini supaya segera pandemi COVID-19 ini bisa berlari dari kota Medan ini. Inilah doa pribadi kita, baik doa bersama kita seluruhnya, anggota GMI Maria Sunggal. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Doa itu seperti nafas kehidupan kita. Ketika kita malas berdoa, sesak nafaslah kita. Ketika kita lancar berdoa, bersukacitalah kita. Tetapi bukan maksudnya ada istilah bagaimana orang berdoa dengan menggebu-gebu bersemangat. Ada istilah seperti macan tutul Afrika, larinya sangat kencang, tetapi jantungnya kecil. Iya. Jadi kalau orang yang bertekun di dalam doa, ada orang bersemangat doa semalaman, 2 malam, 3 malam semangat. Tetapi begitu doanya belum dijawab, dia putus asa dan dia sudah malas berdoa. Berarti tidak bertekun. Itulah yang disebut dengan doa macan tutul Afrika. Iya, semangat, puji Tuhan, haleluya, sukacita, damai sejahtera. Tetapi ketika sedikit ada goncang, ketika ada masalah dan kesulitan, dia sudah stres. Berarti tidak bertekun di dalam doa. Itulah yang disebut dengan sama seperti doa bagaimana kencangnya lari macan tutul Afrika, tetapi jantungnya kecil dan dia setelah lari mulai berhenti karena lemas. Jadi orang yang berdoa dengan tekun diumpamakan seperti burung rajawali.
40 ayat 31. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ada yang sudah mendapatkannya Bapak Ibu? Yesaya 40 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi orang yang selalu senang berdoa dengan tekun dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya, memang kita selalu menantikan Tuhan di dalam kedatangannya yang kedua kali. Kita sadar bahwa kehidupan kita ini akan berlalu. Entah kapan kita tidak tahu. Tetapi kehidupan dunia ini akan berlalu. Oleh karena itu kita dikatakan menantikan kedatangan Tuhan. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita mendapat kekuatan baru. Ya, Tuhan nanti datang kedua kali. Apa yang bisa kusaksikan? Apa yang bisa kutunjukkan di dalam hidupku? Apa yang sudah kukerjakan di dalam pelayananku? Di dalam kehidupan di dunia ini yang aku sudah hidup sekian tahun. Ketika Tuhan nanti datang, apa yang aku bilang? Tuhan, aku sudah melakukan aksi sosial, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Aku sudah membawa jiwa-jiwa baru. Aku sudah mengajak jemaat baru dan sebagainya. Itulah orang yang bertekun. Atau sebaliknya, Tuhan, aku sering sekali putus asa sehingga aku malas ke gereja. Atau itu yang kita katakan sama Tuhan. Berarti sama seperti macan tutul Afrika tadi. Atau seperti sekelompok sales yang pertama tadi yang tidak ada hasilnya di dalam kehidupan. Apakah kita mau seperti itu? Kehidupan kita kosong dan gersang, tidak pernah menjadi berkah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita memang tidak pernah bertekun di dalam doa. Jadi orang yang bertekun dan menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Selalu ada sukacita. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, sukacita, penuh sukacita. Demikian juga murid-murid itu, ketika mereka menanti-nanti, ketika mereka menunggu Roh Kudus turun, mereka bersatu hati, yaitu di satu rumah. Mungkin rumah ini bisa juga rumah Yohanes, tetapi keluarga ini telah mempersilakan dengan kemurahan hatinya untuk tempat murid-murid Tuhan untuk bersekutu di sana. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa artinya sehati? Ya, kalau kita berdoa dikatakan sehati, berarti satulah permintaan kita. Jangan seperti kita membangun ini sedang membangun. Ya Tuhan, tolonglah kami sedang membangun rumah pastori dan ruang sekolah ini. Itu doa sehati kita. Tetapi kalau ada yang lain, Tuhan tolonglah kami ini mau beli mobil katanya. Jadi Tuhan pun nggak tahu mana yang didahulukan. Kami Gemi Maria Sunggal ini maunya adalah mobil kami, mobil gereja, supaya kami bisa berkunjung ke sana jalan-jalan. Bisa kita berdoa seperti itu, tapi selesailah dulu pembangunan ini. Selesai pembangunan ini, baru ke mobil, nggak salah. Jangan yang ini pun belum selesai
selesai, udah diminta lagi yang sana. Ya, kemudian ada yang minta mobil, kemudian ada lagi yang lain. Tuhan udah tahu sedang membangun, ada lagi yang dibilangnya kami minta inilah, mimbar barulah, kursi barulah, entah apalah semua. Padahal yang pertama kali itu belum selesai, yang kedua tadi itu belum selesai, udah diminta lagi yang ketiga. Akhirnya jadi chaos lah, kacau lah semua. Bukankah sering sekali kita seperti itu di dalam doa kita, baik secara pribadi atau secara keluarga? Masalah satu belum selesai, seakan-akan kita tidak peduli dengan apa yang kita minta, lalu sudah ke hal yang lain. Ya memang ada beberapa opsi, tetapi yang sangat penting itulah dulu kita selesaikan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa sehati? Ya kalau kita semuanya bisa sehati jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Filipi. Di sana dikatakan kalau kita memiliki hati Tuhan, semuanya anggota GMI Maria Sunggal ini memiliki hati Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita tahu semuanya kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan untuk kepentingan kita, tentu kita bisa bersatu hati. Tetapi kalau kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita tidak bisa bersatu hati. Itulah kuncinya. Karena di mana gereja bersatu, di situ misi maju. Kalau gereja kita ini bersatu, misi kita pasti maju. Tetapi di mana gereja berseteru, di situ misi lesu. Ya, dari tengah-tengah gereja Tuhan tidak boleh ada perpecahan. Tidak boleh ada mementingkan diri sendiri. Dan kalau memang kita semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti kepentingan yang kita pikirkan adalah kepentingan Tuhan, kepentingan gereja Tuhan. Jadi kesehatian sangat penting supaya ketika kita berdoa secara bersama, kita semuanya punya satu tujuan, punya satu misi, punya satu visi. Ini berulang kali kita ingatkan, di mana gereja bersatu, di situ misi maju. Apakah misi gereja kita ini? Apakah visi dan misi gereja kita ini? Ya, visi kita yaitu penglihatan kita ke depan, bahwa gereja kita ini akan menjadi gereja yang besar, jemaatnya bertambah. Itulah penglihatan kita ke depan. Oleh karena itu kita harus bermisi. Bagaimana kita bermisi? Ya saling mengasihi melalui aksi sosial dan sebagainya. Jadi visi tanpa misi tidak akan ada hasilnya. Demikian juga kalau gereja itu berseteru, di situ misi lesu. Ya. Gereja itu bisa maju tergantung di dalam. Kuncinya ini tadi, bertekun dengan sehati di dalam doa bersama. Itu kuncinya kalau gereja mau bertumbuh dan maju. Kita harus bertekun, ada kerinduan untuk beribadah, berdoa dengan bersama. Bagaimana caranya berdoa dengan bersama? Ya, terlebih dulu sehati, baru bisa doa bersama. Kalau tidak sehati, ada yang mengajak, ayo kebaktian doa hari Kamis. Kalau tidak sehati, ada lagi yang datang hari Jumat atau hari Rabu. Jadi nggak bisa doa bersama. Makanya kesehatian sangat penting. Jadi tidak ada persekutuan yang tidak dilandasi dengan kesehatian. Jadi kalau persekutuan itu indah karena
landasi dengan kesehatian. Jadi bagaimana caranya bisa bersehati? Seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, mereka itu semua murid-muridnya selain Yudas Iskariot ya, Yudas Iskariot sudah mati karena gantung diri. Makanya supaya genap ke-12 murid itu melambangkan ke-12 suku Israel. Di sini di dalam ayat 15 sampai selanjutnya Matias dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Ya, dicari pengganti supaya genap ke-12 suku Israel. Jadi tidak ada yang tertinggal. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita seluruh jemaat GMI Maria Sunggal tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Semuanya masuk di dalam bilangan anggota gereja Tuhan yang setia. Jadi kalau kita mau menjadi bilangan anggota gereja yang setia, tentu kita harus sehati dan di dalam doa bersama. Jadi dimanapun kita berada pada saat ini, baiklah kita masing-masing mengadakan ibadah di rumahnya. Dan bagaimana caranya supaya ibadah itu bisa berjalan dengan baik? Kita juga sudah memberikan beberapa cara. Ada yang melalui WA, ada yang melalui fotokopi, ada yang melalui YouTube. Jadi semuanya bisa kita pilih. Mungkin yang dekat dengan gereja ada yang fotokopi, tetapi yang jauh melalui WA dan YouTube. Ya, kita bebas memilih waktunya. Tetapi inilah yang masih bisa jalan kita bersatu hati, yaitu di dalam jam sama ataupun bukan di dalam jam sama, tetapi setiap anggota GMI Maria Sunggal, marilah kita rajin membuka YouTube ataupun mendengarkan ataupun menonton ataupun melihat bentuk ibadah yang sudah dibuat dari gereja. Karena sering kita lihat kadang-kadang mungkin bukan kecewa ya, tetapi dilihat besok hari Minggu misalnya, kita lihat minggu depannya, kita lihat minggu yang lalunya, penontonnya masih 22 orang. Syukur minggu yang lalu 102 orang ya yang menonton. Ya. Apakah mungkin kita lebih senang menonton acara yang lain, ataukah memang kita bosan atau bagaimana? Ya. Kami harapkan kepada kita semua jemaat GMI Maria Sunggal, marilah kita semuanya boleh dengan tulus hati dan ikhlas mengikuti bentuk ibadah yang bermacam-macam pada saat ini dengan setia dan bertekun, karena kita tahu bahwa memang segala sesuatu Tuhan aturkan, tetapi kita percaya akan ada waktu yang lebih indah. Jadi firman Tuhan kembali mengingatkan kita, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya. Dan akhirnya setelah 10 hari kemudian, mulai dari hari kenaikan Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka, sehingga murid-murid Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kita juga ingin kehidupan kita seperti itu. Kehidupan kita ingin menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, terlebih di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan merasakan kuasa Tuhan yang selalu menolong kita, sehingga kita tidak gagal seperti Sales yang pertama tadi, tidak berhasil bahkan mengundurkan hidup. Atau juga di dalam doanya seperti macan tutul Afrika
sebentar menggebu-gebu, tetapi sebentar lagi sudah putus asa. Tetapi kita mau seperti burung raja wali yang terbang tinggi, yang tidak lelah. Artinya kita pun akan ditinggikan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Ditinggikan di dalam segala perkara kehidupan kita, berarti kita diberkati dengan luar biasa, tidak kekurangan suatu apapun. Kita semuanya sehat-sehat, dan kita semuanya anggota Gemi Maria Sunggal ini merasakan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga anggota jemaat Gemi Maria Sunggal tidak ada kekurangan, tetapi semuanya hidup di dalam kelimpahan. Ada sukacita, ada amin. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami bertekun dengan sehati di dalam doa bersama. Bapa di surga, pimpin kami Tuhan, tolong kami supaya kami tidak pernah gagal paham akan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami bertekun di dalam doa. Biarlah kami tidak pernah malas berdoa, tetapi kami selalu rindu ya Tuhan berdoa kepada-Mu. Karena ketika kami berdoa, kami sedang berdialog dengan Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami, terlebih-lebih di dalam penderitaan kami, mungkin karena sakit penyakit. Tetapi kami berserah kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Terlebih pada saat ini Tuhan juga kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang diopname di rumah sakit, baik yang sedang yaitu istirahat di rumahnya masing-masing karena kesehatan terganggu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, sehingga kelemahan tubuh kami Tuhan dapat kami lalui dengan kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Kami berdoa pada saat ini secara khusus ya Tuhan untuk Ibu Simajunta, Bapak Sitompul, Mama Audi yang sudah sehat Tuhan, pada hari ini melakukan suatu tindakan operasi, yaitu ada penyakit di bagian tubuhnya dan sudah diangkat oleh dokter. Biarlah Tuhan terus menolong dan memberikan kesehatan kepada-Mu. Dan demikian juga kami berdoa untuk Bapak Naurat Sidalagi ya Tuhan, yang beberapa hari yang lalu juga dalam keadaan sakit dan sekarang sedang di dalam pemulihan. Tuhan juga menolong. Dan demikian juga anak-anak kami semuanya Tuhan, yaitu mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Biarlah Tuhan mereka juga Tuhan pimpin, karena mereka mungkin belum bisa maju meja hijau karena keadaan pandemi ini. Tetapi biarlah Tuhan yang ikut campur tangan di dalam semua masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh wisuda tepat pada waktunya, dan Tuhan terus menolong mereka. Dan demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang SMA, SMP, SD dan TK PAUD. Tuhan juga tolong mereka setelah mereka tamat dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, mereka akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan tolong mereka juga supaya mereka dapat memilih sekolah yang terbaik untuk pembelajaran mereka ke depan. Oleh karena itu berkatilah seluruh orang tua ya Tuhan di dalam semua biaya-biaya yang kami perlukan untuk keperluan anak-anak kami. Dan demikian juga pada saat ini mungkin masih ada
anggota jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh juga dan juga memerlukan dokter, tetapi mungkin karena kondisi pada saat ini mereka takut ke rumah sakit ya Tuhan. Engkau juga yang menolong mereka. Mungkin mereka membeli obat sendiri ya Tuhan. Tolong mereka supaya mereka semuanya boleh sehat. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk hal-hal yang kami inginkan terjadi dalam kehidupan kami, yaitu berkat Tuhan yang luar biasa, berkat secara ekonomi. Kami rindukan itu terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Tuhan, berikan hikmat bijaksana bagi kami, untuk kami boleh bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga lewat pekerjaan itu Tuhan juga memberikan berkat yang melimpah. Dan terlebih pada saat ini bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin sedang dirumahkan atau mungkin PHK atau mungkin harus mencari pekerjaan yang lain lagi, Tuhan juga yang buka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong kami seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan, tetapi kami boleh hidup di dalam kecukupan, walaupun tidak berlebihan. Tetapi kami percaya Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih secara khusus untuk tim musik Tuhan yang setia, untuk berlatih dan juga untuk terus-menerus, ya, lebih-lebih di musik yang sudah banyak orangnya pada saat ini. Biarlah mereka tetap bersatu hati ya Tuhan, sehingga ketika kami sudah bisa melakukan ibadah di gereja ini, kami semuanya boleh melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk majelis, untuk speaker ya Tuhan. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kami selalu mengadakan sermon di gereja ini, berdoa bersama. Tetapi saat ini kami belum bisa memungkinkan itu untuk melakukannya. Tetapi di waktu-waktu yang akan datang, kami akan terus melakukannya. Karena inilah gereja ini sebagai tempat kami, untuk kami boleh Tuhan saling mendoakan antara satu dengan yang lain, mendoakan jemaat Tuhan secara bersama-sama di gereja Tuhan ini. Dan hal ini yang sangat kami rindukan, karena sermon itu adalah hal-hal yang sangat penting di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga kami boleh mengetahui bagaimana keadaan jemaat Tuhan. Tetapi pada saat ini kami percaya jemaat Tuhan semuanya diberkati dengan luar biasa, dan kami semuanya sehat-sehat. Terima kasih di atas segalanya. Kami mohon pengampunan yang datangnya dari Tuhan atas hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian kita. Kau membela hatiku.
surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.